Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu-ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di agenda peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat P2K2. Gimana untuk materi sebelumnya atau bulan sebelumnya sudah dipelajari atau sudah diterapkan? Sudah. Baik. Selanjutnya kita untuk pertemuan hari ini akan membahas modul 3 sesi 12 mengenai kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Anak ibu-ibu sudah pernah sakit? Pernah. Biasanya sakitnya sakit apa? Demam. Terus sakit apa lagi? Ada yang pernah pilek? Pilek, batuk. Oh, baik. Nah, kebetulan sekali untuk hari ini kita bahas mengenai kesakitan pada anak. Ada beberapa tahap yang harus disampaikan sebelumnya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai penyakit anak, salah satunya yaitu diare. Ada yang tahu apa itu diare? Apa diare, Ibu? Sakit perut, terus headset. Oh, baik. Terus selanjutnya. Nah, jadi untuk diare, ibu-ibu, yang dimaksud dengan diare itu buang air besar yang berbentuk apa? Encer atau berupa air saja yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, teruskan ASI atau MPASI ketika anak diare. Berikan misal ibu-ibu biasanya obat di kita mah Oralit, atau misal obat yang lain selain Oralit juga bisa. Nah, selanjutnya ini ibu-ibu lihat, jadi anak yang sering sakit pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan berkembang digunakan untuk melawan penyakit. Jadi anak pun beresiko tumbuh menjadi anak yang tidak sehat, tidak cerdas, dan tidak tumbuh tinggi sesuai pada umurnya, atau biasa kita sebut stunting. Nah, jadi seperti itu selain diare juga. Nah, selanjutnya mengenai pencegahannya ibu. Jadi mengenal kecacingan atau pencegahannya. Biasanya ibu-ibu kalau cacingan pencegahannya dengan apa? Kalau cacingan biasanya dengan apa? Nah, jadi yang ada di modul, yang ada di materi kecacingan itu disebut gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut cacing parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Nah, biasanya ada cacing gelang, ada cacing cambuk, ada cacing tambang. Nah, gimana cara pencegahannya apabila anak-anak kita mengalami penyakit cacingan atau BAB-nya tidak lancar? Nah, yang pertama pencegahannya itu yaitu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jangan sampai kita cuci tangan pakai sabun tetapi dibak yang airnya tidak mengalir. Yang kedua, potong kuku dengan pendek dan bersih. Nah, terus gunakan alas kaki. Jangan sampai anak-anak ibu diizinkan keluar rumah tanpa alas kaki, main-main tanpa alas kaki. Nah, itu pun salah satu menyebabkan nanti anak cacingan. Nah, yang selanjutnya selain tadi, yang pertama tadi penyakit apa? Diare. Yang kedua cacing. Nah, yang ketiga kita harus tahu namanya penyakit malaria. Ada yang tahu apa itu penyakit malaria? Nyamuk, betul sekali. Jadi malaria itu disebabkan oleh gigitannya nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Nah, gimana cara pencegahannya apabila anak kita kena nyamuk dan juga ada penyakit malaria? Yaitu memakai lampu antinya nyamuk. Jadi ibu-ibu jangan membiarkan anak tanpa lampu, nanti itu menyebabkan nyamuk menggigit anak dan bisa jadi malaria.
Nah, apabila sudah malaria segera bawa anak ke puskesmas. Nah, biasanya demam disertai kejang-kejang, demam tidak turun dalam 2 hari, pendarahan di hidung dan juga BAB berwarna hitam. Nah, selanjutnya itu nanti di puskesmas biasanya berobat dengan memanfaatkan kartu sehat atau kita sebut BPJS. Ibu-ibu punya BPJS? Punya. Biasanya untuk peserta PKH pasti punya, walaupun ibu-ibu tidak iuran karena BPJS-nya iurannya ditanggung pemerintah. Nah, kita lihat yang kedua ini sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, jadi gimana caranya agar lingkungan kita sehat, lingkungan kita bersih agar terhindar dari penyakit. Tuh yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Jangan sampai kita punya toilet tapi buang air besarnya di sawah, di kebun, di sungai. Nah, itu juga tidak baik dan juga tidak bersih. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Ibu-ibu sering cuci tangan pakai sabun? Sering. Yang ketiga, ya silakan. Yang ketiga, mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat, mengamankan sampah rumah tangga. Jangan berserakan. Yang terakhir, mengamankan limbah cair rumah tangga. Jadi jangan sampai sepiten kita pembuangan itu dekat dengan air sumber, itu bisa menyebabkan juga penyakit. Nah, jadi itu ibu pentingnya cuci tangan. Nah, itu ada pentingnya cuci tangan. Bagaimana cara mencuci tangan dengan benar agar pada saat kita makan tangan kita sudah bersih. Nah, jadi hal-hal itu ibu yang perlu disampaikan agar ibu bisa melakukan mengenai PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi nanti kita akan menjadi keluarga tidak mudah sakit dan juga anak tumbuh sehat dan cerdas. Itu ibu yang perlu disampaikan mengenai modul 3 sesi 12 mengenai penyakit terhadap anak. Sebelum kita akhiri, ibu-ibu ada yang tanyakan dulu? Cukup. Jadi mari kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih ibu-ibu waktunya. Saya Saiful Anwar. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.